wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Meris Alelang, NPM 2364052 dari kelas 6B, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang plotting RAB dari rumah 2 lantai untuk memenuhi tugas proyek serta ujian akhir semester mata kuliah rencana anggaran biaya. Di sini yang pertama saya sudah menyiapkan beberapa bagian. Itu ada tabel nomor, uraian pekerjaan, volume, total harga, bobot, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, serta keterangannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dari uraian pekerjaan. Bagian uraian pekerjaan ini itu keseluruhannya sampai di bawah itu saya ambilnya dari RAB. Jadi di link dari RAB kemudian dipaste ke dalam schedule-nya. Setelah itu ada juga nilai volume, total harga, dan bobot. Semuanya itu juga diplotting dari RAB. Nah, di sini untuk waktu pengerjaannya saya menggunakan 4 bulan dengan tiap bulan itu ada 4 minggu di dalamnya. Jadi totalnya ada 16 minggu. Jadi contoh yang pertama ini sebagian pekerjaan persiapan untuk pembersihan lahan itu waktunya 1 minggu, itu pada minggu pertama di bulan pertama. Kemudian ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan mopleng, itu juga di minggu pertama bulan pertama, dan seterusnya sudah saya lengkapi. Oke, setelah semua pekerjaan telah dilengkapi, ini saya mau menjelaskan karena ini cuma satu pekerjaan saja di minggu pertama, maka kita dapat dari nilai bobotnya. Jadi kita bisa link saja sama dengan K33. Nah, bagaimana jika di dalam 16 minggu itu terjadi beberapa kali pengerjaan? Seperti contohnya ini pengerjaan penyediaan air kerja dan listrik kerja. Itu di sini saya bagi di setiap bulan itu ada 2 kali pengerjaan. Jadi total selama 4 bulan itu ada 8 kali pengerjaan. Jadi nilai ini tuh didapat dari total bobot dibagi 8 karena selama 4 bulan pengerjaan itu dalam 16 minggu itu ada 8 kali ini penyediaan air kerja dan listrik kerja, makanya nilainya dibagi 8. Kalau misal ada 7 berarti nanti dibagi 7 menyesuaikan berapa kalinya pengadaan tersebut. Contoh berikut ada cuma 2 kali untuk pasangan dinding rasam itu dibagi 2 karena cuma 2 kali pengadaannya dalam 16 minggu tersebut. Begitupun ada yang 3 kali, ada yang 1 kali, 2 kali, semuanya menyesuaikan nilai bobot dibagi dengan jumlah berapa banyak kali pengadaan tersebut. Oke, setelah semuanya telah terisi, saya blok tandai dengan warna biar lebih jelas saja. Kemudian untuk bagian keterangannya juga kita harus isi. Nah, keterangannya ini kita akan isi dengan cara sum buka kurung total dari semua pengerjaan tiap minggu, kemudian dikurangi dengan bobot.
Jadi hasilnya itu harus 0. Jadi keterangannya itu harus 0 semua. Jadi saya link saja ke bawah, ditarik ke bawah, di sini. Yes. Setelah semua keterangannya sudah terisi, maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Ini kan karena uraiannya sudah ada, volume sudah ada, total harga, bobot dengan schedule-nya tiap bulan apa aja yang akan dikerjakan sudah ada, dengan keterangan total-totalnya semua sudah 0, maka kita akan lanjut ke pengerjaan selanjutnya, yaitu untuk PPN. Biasa kita gunakan itu 10%. Ini nilainya kita dapat dari sum buka kurung total harga, jumlah harga dari keseluruhan kita kali dengan 10% PPN itu. Enter. Nah, hasilnya sudah ada. Setelah itu total harga, total jumlah harga itu nilai dari keseluruhan total harga juga, tanpa ada tambahan 10%-nya. Kemudian total jumlah ditambah PPN, kita dapat 675 juta sekian. Nah, untuk bagian PPN 10% ini, kita akan menghitungnya dengan cara bobot dari PPN 10% itu dibagi 16. 16 ini adalah jumlah minggu dalam 4 bulan. Jadi ada 16 minggu. Makanya kita pakai 16. Enter. Terus kita kasih dolar di depan dan belakang hurufnya sehingga waktu di blok nilainya tidak berubah. Baik, setelah itu kita akan masuk ke dalam progres mingguannya. Bagian progres mingguan ini nilainya kita dapat dari jumlah nilai tiap minggu. Kita total semua, itu hasilnya kita isi di dalam sini. Jadi semuanya sama ya, dari total jumlah harga tiap minggu, jumlah bobotnya tiap minggu. Terus kita masuk ke dalam rencana kumulatif. Cara mendapatkan nilai rencana kumulatif itu, contohnya saya kasih sama dengan untuk yang pertama kita nilainya disamakan dengan progres mingguan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu kita dapat hasilnya dari progres mingguan rencana kumulatif sebelumnya dijumlahkan dengan progres mingguan di minggu tersebut. Karena ini minggu kedua, kita tambah dengan minggu kedua. Kemudian enter. Untuk yang minggu ketiga juga sama. Nilainya kita tambahkan ke rencana kumulatif sebelumnya, itu dijumlahkan dengan minggu tersebut. Enter. Dan seterusnya, setelah semuanya sudah terisi, maka kita pada akhirnya di minggu ke-16 ini totalnya harus 100%. Jadi total dari keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu ke-16 itu hasilnya dengan mengikuti cara yang tadi harus 100%. Oke, setelah semuanya sudah terisi dari nomor uraian pekerjaan, volume, total harga, bobot, kemudian dengan
bobot-bobot tiap minggu yang dikerjakan, serta keterangan yang telah terisi dengan lengkap semua, maka kita akan masuk ke dalam pembuatan kurva S-nya. Oh iya, sebelum masuk ke dalam pembuatan kurva S, itu kita juga akan mentotal bagian bobotnya ini. Jadi bobot ini juga harus kita total seluruhnya tanpa PPN ya, tanpa bobot PPN, itu jumlahnya harus 100% juga. Supaya lebih akurat dan benar. Jika semuanya sudah terisi, maka kita akan masuk ke dalam pembuatan kurva S. Jadi pembuatan kurva S itu kita menggunakan menu insert, kemudian kita pilih insert line, dan kita pilih yang ini. Nah, tapi karena saya sudah menyiapkan grafiknya, maka saya pakai yang ini saja. Nah, cara untuk membuat garis kurva S itu adalah yang pertama kita setelah sudah buat grafiknya, kita tarik datang ke sini. Jadi untuk penentuan titik dari ujung ke ujungnya itu kita pakai di sini. Oke. Nah, itu kita taruh di pengerjaan minggu pertama, dan grafiknya kita akan sesuaikan sampai pengerjaan terakhir di minggu ke-16. Oke. Oke. Jadi setelah kurvanya telah kita sesuaikan dari bawah ya peletakannya, dari minggu pertama itu terjadi kenaikan terus sampai ke minggu ke 2 bulan keempat, itu minggu ke 14, 15, dan 16 itu nilainya sama. Jadi mulai netral, sama. Oke. Baik. Setelah sudah selesai semuanya, penentuannya juga sudah sesuai dengan, coba kita sesuaikan dulu ya. Garis kurva S-nya lebih sedikit. Oke, jika semuanya sudah sesuai, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dengan segala keterangan-keterangannya sudah lengkap, begitupun garis kurva S-nya juga sudah di-plotting. Ya, lagi sedikit biar lebih rapi. Oke. Mungkin ini sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas kesempatannya. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.